Lamin. Men. Dan sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa. Yuk. Siap Kak. Belum mulai pelajaran baru lagi berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengambil absen anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir? Intan Lansari, Bu. Apa kabarnya? Sakit, Bu. Terus siapa lagi? Ziaratul, Bu. Ziaratul Sofia. Kabarnya? Sakit. Baik. Ibu akan mengambil absen anak-anak satu persatu. Nikmatul Naimah, Muhammad Miradi, Widya Didiawati, Hadir, Bu. Muhammad Rafiki, Ibu. Aifa Afifah, Urmila Kanatesa, Gio Kurniawan, Ibu. Vina Aulia Astina, Hadir, Bu. Yasa Widayanti, Fadlo Nanda Putra, Rina Adia Fitri, Hadir, Bu. Febi Febrianti. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, masih ingatkah anak-anak materi kita sebelumnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, materi kita sebelumnya tentang kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1943. Sekarang kita masuk materi tentang strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi tyranni Jepang melalui organisasi putra. Baik, ada 4 unsur masalah yang kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu apa itu organisasi putra. Yang kedua itu siapa tokoh organisasi putra. Yang ketiga yaitu apa saja strategi Indonesia, dan terakhir apa saja dampak positif dan negatif strategi bangsa Indonesia. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian organisasi putra. Organisasi putra atau pusat tenaga rakyat
Udah pakai ekor. Baik, kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Salsabila Hesti. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang bagaimana peran tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memanfaatkan Putra. Peran tokoh seperti Soekarno dan Hatta dalam memanfaatkan Putra sangat strategis meskipun organisasi ini awalnya dibentuk oleh Jepang untuk kepentingan mereka sendiri. Secara formal, Putra didirikan oleh Jepang pada 1903 untuk menggerakkan rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang Timur Asia Raya. Sekian dari saya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rafiki kepada Rafiki. Putra bertujuan untuk membangun kesadaran nasional melalui pidato, propaganda, dan kegiatan organisasi. Dalam berserta rakyat, Putra dijadikan wadah untuk menyatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia, melatih kepemimpinan dan organisasi. Keterlibatan dalam Putra memberi pengalaman berorganisasi bagi rakyat Indonesia, memanfaatkan balik Jepang. Kata ada Soekarno tidak sepenuhnya tunduk, tetapi menggunakan fasilitas Jepang. Sekian, saya kembalikan kepada Putra. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
tapi